Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi ini banyak penugasan sebenarnya. Jadi kalau saya bikin YouTube itu ditonton di resume gitu, supaya lebih cepat. Resumenya? Emang Ada itu gitu? ada. Jadi kalau saya bikin YouTube nih materi L2, level 2 maksudnya, kan ada level pertama yang baru ngaji, Iya. level kedua yang udah rada kuat gitu. Itu dibaca, ditonton, diresume gitu. Kurang level 0. Ya, itu mah nggak usah dipikirin masalah levelnya. Yang jelas mah materi yang kita sampaikan adalah satu kewajiban bagi kita supaya lebih memahami lah. Karena memang materi-materi dalam Islam itu banyak ya yang perlu kita pahami. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pada diri dan Anda semuanya mencapai level manisnya iman. Bagaimana kita mencapai level manisnya iman ini? Jamaah itu sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, hingga materi ini kudu disampaikan supaya kita ini bisa mendapatkan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 hal, barang siapa yang ada di dalamnya maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun selain keduanya. Kita cinta istri karena Allah, karena Rasul. Kita cinta pekerjaan karena Allah, karena Rasul. Karena Allah, Rasul. Wa ayyuhibbal mar'atu la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah ia mencintai kecuali karena Allah. Cintailah saya karena Allah, cintailah Anda karena Allah. Ini level yang kedua untuk mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakrahu ayyauda lil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Yaitu yang ketiga adalah membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis sahih Al-Bukhari nomor 16. Nah, bagaimana kita memperoleh nikmatnya iman ini? Dilanjutkan dalam hadis Imam Ibnu Battal menjelaskan bahwa makna dari manisnya iman adalah istidlalut ta'ah wa tahammulul masyaqah fi ma yardullah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa isaru dzalika aradi dunya raghbatan fil na'im fil akhirah alladzi la yabidu wa la yafqa. Ini yang saya khawatirkan, ada musik gitu Kayak gini. Merasakan kelezatan dalam ketaatan dan dalam memikul segala kepayahan apa saja yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita menuntut ilmu liko itu sesuatu yang diridhoi Allah, dan kita bisa nggak merasakan kepayahan, payah mengatur waktu, payah mengatur keluarga itu harus seperti itu, merasakan kelezatan dalam segala ketaatan, dalam memikul segala kepayahan. Mungkin orang lain menganggap buat apa kita kumpul-kumpul gitu, mendingan di rumah, mendingan nyari duit ya, jauh-jauh ya. Satu harus, kalau ingin merasakan nikmatnya iman, jadi apapun perintah Allah yang kita yakini kita sudah ada di jalan ini, ya sudah, jangan cari jalan yang lain lah, sudah kita jalanin aja. Dan lebih mengutamakan itu semua daripada harta benda dunia. Sering saya dulu ceritakan,
nanti saya kisahkan lagi cerita ini, orangnya sudah meninggal. Karena kecintaan terhadap kenikmatan akhirat yang tidak akan habis dan tidak pula lenyap. Ada seorang ikhwah ya, Jakarta, dua nih sebagai mauidhah bagi kita. Yang satu, saya mau ngaji kalau sudah mapan, maka dia pergilah ke Amerika mengejar karirnya. Yang satu, bagaimanapun kondisinya saya tetap ngaji. Nah, beberapa tahun kemudian yang pulang dari Amerika, apa yang dia dapatkan dari dunia? Sudah gak ngaji, sudah hidupnya gak mapan gitu. Istilahnya ketemulah dengan temannya tadi gitu. Ketemu dengan temannya satu. Yang temannya ini yang dulu pernah bercerita sebelum berangkat, saya mau pengen punya rumah katanya, pengen punya kendaraan gitu. Nah, beberapa tahun ikhwah ini menikah dengan izin Allah, mendapatkan istri yang salehah, mendapatkan anak-anak, kebetulan juga mertuanya bagernya, beliin motor, beliin mobil gitu, beliin perjalanan untuk dakwah tadi. Jadi sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ini kepada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang hanya mengejar ekonomi, maka dia akan memperoleh itu saja, capeknya doang. Iya, yang memperoleh ekonomi itu aja, tidak akan memperoleh sebuah kenikmatan. Nah, ini sebuah kisah ya yang harus kita jadikan teladan. Almarhum Pak itu orang Menes juga dulu ya. Ketika dia itu mau liko itu, bengkelnya itu rame terus. Godaannya ya. Bengkel itu rame setiap menit. Saya bilangin gitu, antum harus bisa memprioritaskan. Beberapa kemudian dia jadi doang, lebih sejahtera lagi gitu. Karena dia mengutamakan dakwah gitu. Tapi lagi-lagi pula kita jangan menjadikan ini sebagai tujuan untuk dunia gitu ya, untuk dunia. Walaupun bisa menghantarkan, tetapi kita tetap harus karena Allah. Kalau ditanya, kamu mencintai anak istri karena siapa? Karena Allah kan. Berarti udah mantap ya, ngajinya udah praktekan langsung karena Allah. Tapi nate mah, aduh pengen orang segitu. Jangan karena cantiknya, karena yang lainnya gitu, karena Allah. Sampai didoktrin saya dulu. Walaupun nenek-nenek saya bilang, saya menikahi asal dia itu akhwat ngaji. Sampai didoktrin seperti itu gitu. Sebab apa? Karena memang sulit untuk meraih ridha Allah ketika pasangan kita tidak mendukung ya. Iya. Gitu. Makanya nanti juga kalau antum belum ngaji, istrinya pelan-pelan ikut ada kegiatan apa gitu. Nggak usah ini dulu, nggak usah ditantekan, bagaimana hidayah aja gitu, mengalir nanti dengan sendirinya. Kalau kita cinta Allah, insya Allah dia juga akan cinta. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan cinta kepada Allah, poin pertama yang harus dimiliki seorang agar bisa merasakan manisnya iman adalah harus cinta kepada Allah dengan sempurna. Dan kesempurnaan cinta ini hanya bisa didapat jika ia memposisikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang tertinggi dari apapun dan siapapun. Untuk mewujudkan kesempurnaan cinta kepada Allah semacam ini, maka harus menyibukkan diri dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka itulah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sesungguhnya mencintai Allah itu tidak akan sempurna kecuali dengan mentaatinya, dan tidak ada jalan menuju ketaatan kepadanya kecuali mengikuti Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain daripada aku telah mewajibkan kepadanya. Jadi melakukan hal-hal yang wajib. Hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, jadi kalau yang wajib mau udah pasti dikerjakan, yang sunnah-sunnah. Nah, dalam hadis yang panjang dikatakan kalau kamu mengerjakan yang sunnah, kakiku menjadi kakimu, katanya, kakimu menjadi kakiku, gitu. Telingaku menjadi telingamu, sampai seperti itu. Tanganku menjadi tangan. Nah, itu filosofinya, bahwa ketika kita melaksanakan hal-hal yang sunnah, bukan berarti Allah itu tangannya menjadi tangan kita. Artinya kita nggak mau melakukan kemaksiatan tangan kita. Mau korupsi tanda tangan nggak jadi, gitu kan. Sekarang kan, waduh, untung nggak jadi pejabat ya Pak Beni ya. Tapi kecepatan aja kan, tetap. Hatta di dunia pendidikan seperti itu kondisi. Masya Allah. Bagus Pak Kona ya pedagangnya. Mudah-mudahan maju dagangannya, istiqomah, itu konsisten. Gitu. Masya Allah. Amin. Dulu kan kita nggak boleh jadi pegawai negeri dulu karena udah susah ya, abu-abu. Kata Imam Ghazali itu ya tak ada, pegawai negeri itu gajinya udah berapa banget ya. Ya, selanjutnya amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Poin kedua agar bisa merasakan manisnya iman adalah kita mencintai seseorang karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Maka kita doakan, katanya kita, sahabat kita, kadang-kadang selalu ketemu orang, ya Allah jadikan ikhwah saya gitu. Tangga, jadikanlah ikhwah saya ya Allah. Kalau dulu ketika dikelingan, jadikan member saya ya, jadikan member. Kita sekarang harus berubah. Iya. Ya, setiap gang itu harus ada mad'u saya. Ya Allah, setiap dulu dikelingan, setiap gang harus ada member saya. Sampai dibayangin impian itu. Target. Kita mau masuk surga juga, ya harus dibayangin kita mau masuk surga sama beliau gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Ya kita bayangkan gitu. Nah itu. Syekh Ahmad Qasim menjelaskan ketika hadis ini, yaitu beliau mencintai saudara sesama muslim dengan cinta yang tulus untuk mengharap ridho Allah karena keunggulan agama yang ada padanya atau ada faidah syar'i yang bisa dipetik darinya seperti ilmu bermanfaat, akhlak yang baik dan kesolahan ibadah. Jadi mencintai karena Allah. Atau dalam hadis yang sangat pendek dan terkenal, sering dihafal oleh anak-anak madrasah, al-hubbu billah wal bughdu billah minal iman. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah adalah daripada iman. Itu sering dihafal, anak-anak pada hafal. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya. Ini nih barokah nih, masjid ya barokah. Ya kalau lagi ada waktu ya, memang niatkan i'tikaf dalam masjid. I'tikaf sambil tafakur, sambil baca tadarus habis maghrib sama habis subuh itu ya. Kalau siang makan aktivitas. Yang kedua ada imam yang adil, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Salah satunya adalah yang ketiga itu warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul. Nih kita berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah gitu. Gitu ya. Hadis
Sahih Bukhari. Jadi untuk mendapatkan manisnya iman, maka kita harus mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Namun tidak cukup hanya itu, akan tetapi juga harus mencintai amal-amal mereka yang lalu mereka lakukan. Amal-amal tersebut dicintai oleh Allah. Subhanallah ya. Ini. Maka konsekuensinya adalah mencintai apa saja yang dicintai Allah, yaitu mencintai orang-orang dan amal-amal yang dicintai olehnya. Orang yang mencintai semua amal yang dicintai oleh Allah, maka pasti akan melakukan amal-amal tersebut sebaik-baiknya dengan menjaga yang wajib dan memperbanyak yang sunnah. Nah, semampu kita. Kalau kata Ustadz Uwas, ada orang yang suka senangnya puasa, ya udah puasanya. Memang dia senangnya puasa ya, puasa sunnah. Ada yang senangnya ngaji aja, ada yang senang tahajud aja. Nggak mungkin orang itu bisa semuanya gitu. Pilih salah satu. Iya. Kita semua. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Poin ketiga ini adalah bisa merasakan manisnya iman dengan membenci kekafiran dan semua hal yang dibenci oleh Allah. Karena seorang mencintai Allah tidak akan melakukan suatu kebencian yang dibenci oleh Allah. Karena seorang mencintai Allah tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci. Man ahabballah la ya'sihi. Siapa yang mencintai Allah niscaya tidak akan bermaksiat kepadanya. Sering saya kemarin bikin status ya, orang yang bermaksiat sesungguhnya adalah orang yang sedang mencelakakan dirinya sendiri. Ada yang jawab, nikmat, kenikmatan hanya sementara, tapi siksa akan kekal abadi. Dibalas nih. Karena saya dakwahnya kalau di grup ini orang-orang yang nggak benar ini, orang-orang yang kirim gambar porno, kita dakwahi tetap. Bangun pagi kasih kirim doa, subuh bangunin gitu. Kalau nggak begitu nanti dia tetap aja kan bermaksiat. Nah, paling kita kalau ini udah tahu langsung hapus, gitu, langsung hapus, kita kirim yang lain gitu. Memang begitu, gitu. Karena orang-orang itu kalau nggak disentuh ya tugas dakwah kita juga. Tapi jangan sampai kita terjebak ya. Ya itu coba mencintai yang Allah larang lah kita ikut-ikutan nanti penasaran. Syekh Hamzah Muhammad Qasim ketika mengomentari perkataan Ibnu Qudamah di atas, beliau mengatakan maksudnya adalah cinta kepada Allah yang sempurna itu bisa menjadi penghalang terhadap maksiat. Karena kemanisan iman dan cinta kepada Allah itu dapat menghalangi seorang dari segala yang dibenci oleh Allah. Tentunya betul. Kalau kita benar-benar cinta Allah, pasti hati kita cenderungnya kepada yang baik-baik kan. Beliau juga mengatakan bahwa di antara beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis tentang manisnya iman di atas, yaitu perasaan benci terhadap segala yang diharamkan oleh Allah, dan itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilipat ke neraka, dan juga benci terhadap segala kemaksiatan. Kemaksiatan di Pandeglang ini banyak, bukan hanya di mensos, di segala tempat, segala penjuru. Kalau kita nggak peka gitu, kalau kata orang jamaah tabligh, kita harus punya apa namanya? Luar biasa jemaah tabligh. Punya apa namanya? Keprihatinan, apa namanya? Kerisauan. Risau melihat kemungkaran depan rumah kita, di depan atau di belakang kita. Ya, Apalagi keluarga kita. Waduh. Kerisauan, kita harus punya kerisauan itu tadi. Ini kata beliau itu ya. Nah, orang yang membenci segala orang yang tidak punya kerisauan terhadap maksiat itu imannya lemah sekali. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati wa bilisani, kalau nggak kuat ya dengan mulutnya, dengan lisannya. Haram. Itu. Bangun gitu ya. Waktu subuh itu kan
melihat kemungkinan orang pada tidur ya, waktunya subuh masih tidur aja gitu. Kita bangunin santai kayak susah kan. Ya udah biarin, tapi kita ya jangan putus asa. Wa illam yastati, kalau nggak mampu dengan lisannya, fa bi qalbihi, itulah yang disebut risau. Fa bi qalbihi, dengan apa? Dengan hatinya doa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho sebenarnya. Gitu. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, orang yang membenci segala hal yang dibenci oleh Allah, tentu ia tidak akan pernah mendekati hal-hal maksiat, apalagi sampai melakukannya. Nah, kalau teman-teman di YIN dulu ya, kan suka pacaran, suka ini gitu. Sampai sama ikhwah itu YIN dasar, ingkar Allah, ingkar Nabi katanya. Begitu nama teman-teman kita gitu. Saya itu makanya pengen cepet nikah ya daripada pacaran. Pacaran itu dosa yang menumpuk-numpuk kan, menumpuk penyakit gitu. Tapi bener nggak itu, banyak yang bilang katanya kalau udah dari kampung ke YIN pulangnya error katanya. Itu bener nggak itu? Tergantung, enggak juga ya, banyak yang benar gitu. Ada itu. Karena di sana kan ada misionaris juga kan. Banyak ahli filsafat kan. Iya, banyak filsafat gitu. Sholat cukup eling gitu kan. Ya itu mungkin maksudnya kan. Iya gitu. Makanya jangan masuk ke dunia filsafat, karena banyak yang tidak kuat itu. Jadi imannya lemah, tidak paham, dan dia masuk situ. Termasuk profesor siapa yang kenal itu? Sayyid Ika Akil Siraj. Bukan, yang tua, udah tua. Oh, udah meninggal ya. Para Madinah. Bukan juga. Satu. Siapa yang namanya lupa saya itu. Itu orang YIN itu. Ya, selalu ngomong. Ayo Mazri Azra. Ya itu ya. Itu ya tuh. Haji Mazri Azra. Kan yang di ininya filsafat aja kan. Iya. Terakhir materi ini tutup dengan sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Famanit taqo syubhat istabara li dinihi wa irdihi. Banyak orang yang berpendapat yang haram aja susah, gitu kan? Pembunuhan. Apalagi yang halal. Akhirnya syubhat diambil aja gitu. Iya. Barang syubhat diambil, bahkan menjadi sebuah kesenangan gitu, dianggapnya. Naudzubillah ya. Gitu. Makanya doanya nggak dikabul gitu. Banyak berdoa, tapi karena makan syubhat gitu. Kemarin, dan setiap hari Selasa itu ya, jam 6 sampai jam 7 itu ada pengajian di Kadi. Di mana itu? Itu di YouTube ya. Waduh. Tapi itu langsung dari DPP. Kan saya kirim tuh linknya, membahas tentang makanan. Kenapa kulu wasrobu? Kenapa kulu wasrobu baru wa'malu, kata beliau tuh kemarin pengajian tadi pagi. Karena amal itu akan hancur kalau makanannya haram gitu. Perintahnya ya makan yang halal dulu, baru beramal gitu. Emang awalnya dari makanan. Dari makanan. Makanya yang ahli tasawuf mah mau makan ayam pun nggak mau beli, mau tanggung sendiri gitu. Saking ininya telitinya. Ya, kita makan yang ada aja kita makan. Ini kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.